Halo lagi teman-teman, sesuai dengan janji aku, ini adalah video untuk energy update seminggu ke depan. Sambil masih aku shuffle, ya. Dan thank you sudah dengerin cerita aku yang tadi. Sekarang kita lihat seminggu ke depan tuh kayak gimana ya. Semoga semakin memberikan pencerahan kepada kita. Dan buat teman-teman yang kondisinya nggak enak, semoga semakin nyaman dan jernih pikiran kita semua ya. Karena aku juga ngerasa perubahan-perubahan yang terjadi belakangan ini, restriksi-restriksi yang terjadi dalam hidup juga belakangan ini agak membuat mumet pikiran. Karena mungkin juga banyak orang yang kayak struggling ya, mencari cara bagaimana untuk bisa bertahan hidup, mencari cara, segala macam cara sebenarnya untuk bisa bertahan hidup, dan itu benar-benar bikin mumet. Dan memang apalagi orang tua ya, orang tua yang punya anak kecil, apalagi yang ya aku merasakan banyak kemumetan sih lately gitu. Di aku sendiri sih alhamdulillah sih enggak, karena itu tadi aku sangat bersyukur hidupku sangat simple ya. Aku cuma berdua aja sama Asril. Aku juga bersyukur pekerjaan aku bisa aku kerjain dari rumah, dari mana aja tergantung internet, dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada pekerjaan. Tapi ya itu tadi, di luar sana energinya sangat mumet, sangat-sangat mumet, butek ya. Tapi ya coba kita lihat. Oke, kartu tengah-tengahnya sih cakep, kartu happiness ya sebenarnya. Oke, ya, ya kalau di sini aku ngerasa bahwa seminggu ke depan kita tuh diingatin kebahagiaan itu adalah fitrahnya kita, fitrah manusia. Merasa bahagia itu bukan sesuatu yang harus dikejar, dicari jauh-jauh, nggak harus diciptakan besar-besar. Sesungguhnya ketika teman-teman, aku juga ini sebagai reminder aku ya, ketika manusia bisa hidup selaras dengan higher self-nya, dengan hati nuraninya, maka hidup dia akan menjadi lebih sederhana, segala masalah juga akan bisa terpecahkan dengan baik dan lebih ringkes gitu ya. Jadi di sini ada bentuk hati, ini artinya selama ini kebahagiaan itu tidak bisa dicapai karena ada pertentangan kuat antara hati dan pikiran. Hati maunya diem di rumah, ngerjain hal yang kita suka, tapi pikiran merasa bahwa kita harus cari uang di luar sana karena takut nanti kebutuhan gak tercukupi. Hati maunya bersama si A gitu karena si A lebih nyaman diajak bicara, tapi logika mengatakan bahwa si A misalnya gak cukup ganteng atau gak cukup cantik, atau malah si A beda agama ya. Hati maunya liburan atau ngapa-ngapain gitu, tapi logika mengatakan kita harus bekerja keras terus. Jadi di sini yang bikin kita susah untuk menemukan kebahagiaan karena kita nggak pernah mau mengompakkan si hati dengan si pikiran. Nah, hati di sini juga yang aku bilang bukanlah sumber emosi itu ya. Jadi bukan hati yang bergelora, yang bikin galau, itu bukan hati yang seperti itu. Ini adalah hati nurani, di mana higher self kita ngasih kita petunjuk. Jadi teman-teman, kita semua punya hati nurani, kita semua punya higher self, diri yang lebih bijaksana itu, yang selalu bisa diakses ketika kita rileks, ketika kita dalam keadaan meditatif, ketika kita sholat dengan khusyuk,
berdoa dengan khusyuk gitu ya, itu bisa kita akses diri yang sejati itu. Nah, gimana caranya supaya kita ngikutin dia, jangan ngikutin pikiran, karena pikiran itu sangat terbatas. Pikiran penuh dengan memori, penuh dengan kenangan buruk, penuh dengan untung rugi, hitam putih, baik jahat ya. Jadi it's very limited gitu ya. Jadi di sini sih dibilangnya sesungguhnya kalau ingin happy ya, happy yang bukannya artinya bahagia yang ketawa mulu atau gimana ya. Ini about bliss, jadi perasaan damai, perasaan peaceful. Ini happiness yang lebih sifatnya damai. Teman-teman harus menyelaraskan hati dan pikiran itu. Harus mulai sekarang. Sorry ya kalau aku pakai kata harus. I know it's a very strong word. Aku tahu itu terlalu kayaknya neken banget. Oh harus. Tapi ini suggestion yang menurut aku saran yang lebih urgent nih sebenarnya. Manusia itu dengan adanya pandemi sebenarnya juga sudah diingatkan untuk berubahlah cara hidupnya. Jangan lagi ngikutin mau kita aja. Pernah gak sih kita nanya, emang begini yang Tuhan mau dari gue? Gitu. Pernah gak sih kita nanya nih, misalnya kita adalah orang yang adiksi dengan olahraga ya. Kita pengennya olahraga terus supaya badan kita cakep gitu, body goals lah dapet ya. Terus kita jadinya aerobik lah apa, angkat beban setiap hari tuh kayaknya cemilan kita tuh adalah olahraga. Tapi pernah gak sih kita nanya ke badan kita, emang dia butuh sebanyak itu berolahraga? Gitu loh. Pernah gak sih kita nanya ke badan kita, happy gak sih lo gue olahragain? Apakah happiness ini cuma datang dari ego doang karena supaya tampak langsing, tampak fit gitu kan? Karena badan gak bisa dibegituin juga ya, setahu aku juga. Tubuh juga gak bisa bohong. Kalau kita melakukan sesuatu dengan happiness itu tuh terpancar di mana-mana, di aura kita. Jadi percuma kita melakukan misalnya olahraga terus, tapi look at yourself, lihat diri kamu, are you happy? Kalau cuman yang senyum cuman bibir doang, tapi auranya tidak kelihatan happy, nggak berbinar-binar, maka yang kamu lakukan adalah berdasarkan ego, bukan hati. Itu satu. Contoh lain misalnya pergi atau mau liburan gitu ya, selalu tanya ke dalam diri, is this what I need gitu? Apakah ini yang aku butuhkan atau apa ini cuman mau aku aja gitu. Terus banyaklah teman-teman cara untuk melatih supaya kita selalu selaras dengan diri sejati kita. Salah satu yang paling simpel yang bisa aku kasih tahu adalah banyak-banyak bertanya. Makan misalnya makan seneng banget nih makan mie ayam. Tanya lagi ke tubuhnya, are you happy? Kamu happy gak sih aku kasih makan mie ayam gitu? Apa cuman enak di lidah tapi kemudian abis makan begah, abis makan mahnya kumat? Nah itu kan sudah tanda bahwa sebenarnya badannya nggak bisa terima mie ayam lagi gitu. Mungkin udah kebanyakan, kemarin udah makan mie ayam gitu ya, macem-macem. Aku juga masih sering kesilep gitu, kayak udah deh bablasin aja kayak ngapain gitu ya. Misalnya kalau aku seringnya tuh kesilepnya aku suka nggak merasa udah capek. Jadi misalnya kerja nih, masih bisa, ternyata udah tepar banget gitu. Atau lagi main gitu ya, lagi jalan-jalan, orang-orang masih bisa jalan-jalan, aku tuh sebenarnya udah harus istirahat, tapi aku paksain gitu karena merasa seru, tapi nggak bisa gitu. Jadi kita tuh harus tahu apa sih yang tubuh kita, jiwa kita gitu ya, mental kita butuhkan supaya happy gitu ya. Jadi di sini si kartu ini ngajarin minggu depan itu coba tanya ke diri sendiri setiap kali mau melakukan sesuatu, dari hal kecil aja. Misalnya bangun pagi, terus misalnya kamu udah mau bikin kopi nih, sebelum bikin kopi coba ambil waktu benar-benar tanya ke diri sendiri, hari ini misalnya siapa namanya
Dame, kamu mau minum apa? Air putih kah? Kopi kah? Teh? Atau kita bikin wedang jahe mungkin lagi gak enak badan, atau minum jus gitu. Jadi kasih waktu jeda dulu supaya diri kita ngasih jawaban. Jadi hidup itu tidak autopilot. Ini yang pertama. Kemudian ada kartu Earth Angel ini ya. Jadi di sini juga ditunjukin jadilah orang yang baik gitu. Kalau kita mau hidup happy, mau hidup bahagia, kita juga harus jadi orang baik. Jadi orang baik itu bukan yang berbuat baik supaya dapat pahala, bukan gitu. Karena kalau kita berbuat baik supaya dapat pahala, artinya kita pamrih. Kita berbuat baik karena kita tahu, oh ntar gue dapat pahala. Nggak seperti itu. Dan juga berbuat baik bukan karena disuruh orang, nggak juga seperti itu. Ini adalah kartu tentang Earth Angel. Earth Angel itu malaikat bumi. Kita ini semua bisa menjadi malaikat di bumi. Kalau bahasa Islamnya khalifah di bumi. Karena memang manusia itu kan konon harusnya menjadi seorang khalifah. Artinya dia harus menjadi makhluk yang bermanfaat, memakmurkan kehidupan di bumi, berkasih sayang dengan sesama, dengan hewan, dengan tanaman. Nah, jadi kalau misalnya kita ingin mencapai hidup yang blissful ini dengan hati damai, jadi di sini kartunya ngingetin kita juga harus punya kasih sayang, harus lembut, harus berbuat baik tanpa pamrih. Dengan siapapun kita berbuat baiklah. Karena kalau teman-teman tadi ikutin cerita aku yang sebelum ini, di situ juga aku bilang perbuatan baik itu muter. Dia kayak lingkaran. Kita berbuat baik, nanti kebaikan kita itu balik lagi ke kita. Ya, ini kartunya penuh dengan warna kelembutan. Jadi ada kesempatan lah di minggu depan itu untuk mendapatkan kebahagiaan. Mungkin aneh ya, kok bahagia aja sesimpel itu sih caranya? Hanya harus ikutin kata hati, berbuat baik. Karena memang kebahagiaan yang sejati itu gak jauh-jauh, gak besar-besar, tapi bikin kita merasa damai dan nyaman di hati. Lalu kunci yang lainnya untuk merasa bahagia adalah berani. Ya. Ini kartu Lion Guide. Jadi teman-teman udah tadi ya, selaras, heart, body, mind, and soul harus selaras, harus satu kata, satu misi dan visi. Kemudian teman-teman kita juga diingetin untuk menjadi manusia yang bermanfaat, berguna bagi sesama, bagi alam, menjaga, memelihara, serta menjadi orang yang lembut. Dan yang ketiga, menjadi orang yang berani. Berani ini artinya bukan berani ngelawan, berani memberontak, enggak. Singa, mukanya kan kayak singa. Ini artinya berani mempertahankan prinsip-prinsip hidup kita sendiri nih, supaya kita tidak terombang-ambing. Misalnya kayak kita tahu nih apa yang benar buat kita, mungkin nggak benar buat orang. Nah ya udah, stay true to yourself. Peganglah kebenaran itu untuk kamu sendiri dan jangan memaksakan kebenaran itu untuk orang lain. Nah, berani nggak kayak gitu? Berani nggak supaya tidak terbawa arus? Misalnya kita tahu nih, yang benar adalah kita nggak boleh nih musuhin si A gitu misalnya, karena si A misalnya kaum minoritas. Atau kita nggak boleh nih ngejudge orang ini karena kita nggak tahu cerita sesungguhnya. Tapi semua orang misalnya di tempat tinggal kita tuh benci sama dia. Terus kita jadi nggak mau udah deket-deket sama dia, soalnya takut kita juga dibenci. Nah, itulah keberaniannya. Ada di mana? Apakah kamu berani tetap stay true to yourself bahwa kamu nggak tahu cerita sesungguhnya, jadi kamu tidak berhak menghakimi. Jadi kamu nggak perlu musuhin dia, orang lain aja musuhin dia, gitu. Jadi ini adalah kondisi di mana kita dituntut untuk jujur sama diri sendiri dan berani tampil apa adanya bahwa inilah aku gitu ya. Inilah nilai-nilai yang aku pegang. Kalau kamu nggak setuju, it's okay. Dan misalnya dengan hidup
dengan jujur seperti itu bikin kamu kehilangan teman pun, kamu berani nggak gitu. Jadi disitulah banyak ujiannya untuk menjadi seorang manusia yang baik ya. Berani nggak kehilangan banyak hal demi hidup yang jujur dan baik. Dan yang terakhir, kunci dari hidup yang bahagia adalah ingat bahwa kamu adalah soul yang bercahaya. Ini apa artinya? Artinya apapun yang Tuhan kasih ke dalam hidup kamu, bentuknya mungkin sulit, mungkin buruk, mungkin seperti musibah, jangan sampai lupa bahwa ujian itu datang sesuai dengan kemampuan kita. Cahaya jiwa ini bisa redup oleh banyak hal, tapi yang paling bisa meredupkan cahaya jiwa adalah pikiran kita sendiri. Kalau kita merasa kita nggak sanggup, kita nggak pede, kita minder, kita tidak, aku sudahlah, aku nggak mau lagi hidup kayak gini, cahaya jiwa kamu redup. Kalau kita lari terus dari masalah, cahaya jiwa kita redup. Jadi gini teman-teman, lucunya ya, ini aku punya cerita singkat dikit. Aduh, nempel. Sorry kalau ada suara-suara. Aku punya cerita. Dulu waktu usia aku 20-an ya. 20-an itu keadaan sekitar aku tuh sangat challenging. Baik di rumah dengan keluarga, di kantor dengan bos dan teman-teman. Aku merasa sangat sulit untuk survive. Karena aku kebetulan dapat kantor yang sangat nepotisme, jadi value-nya sangat beda dari aku. Aku tuh orangnya apa adanya, jujur gitu ya. Tapi buat banyak orang kejujuran itu mungkin menyakitkan. Jadi aku bisa dibilang aku nggak pandai bergaul karena aku dulu itu kalau ngomong aku suka mengatakan sesuatu apa adanya. Dan ternyata mungkin itu nggak itu bukan etika sosial yang menyenangkan mungkin buat banyak orang. But that's me. Sekarang aku tetap seperti itu. Cuman mungkin aku nggak terlalu pakai emosi kalau ngomong. Well, intinya hidup aku dulu tuh sulit, susah, bikin aku tertekan. Keluarga aku juga, papaku waktu itu masih hidup ya. Dia juga orangnya sangat keras dan dia sering berantem sama aku. Kemudian aku juga waktu itu punya lingkungan, pokoknya nggak enak deh. Aku ngerasa aku nggak bisa dimengerti di mana-mana. Aku ngerasa aku harus selalu mempertahankan diri setiap hari, setiap detik. Gue hanya survival mode. Aku merasa aku nggak punya temen yang bisa nyelamatin gitu ya. Aku harus bagaimana tuh aku nggak tahu. Satu-satunya orang yang deket waktu itu mantan aku aja kan. Nah, jadi udah nih pada suatu hari di kantor lagi shitty banget deh hari itu ya, lagi sial banget ya, lagi nggak enak. Terus aku juga malas pulang karena aku malas ngadepin kondisi di rumah. Jadi aku makan deh tuh nasi gorengnya malam-malam sama mantan aku, pacar aku waktu itu. Wah udah bete banget deh. Masih pakai baju kantor dan lusuh. Lucunya dia tuh selalu bilang gini, Dame kamu tuh aneh ya, you are very interesting, dia bilang gitu. Kalau orang lain kena banyak masalah tuh butek mukanya, tapi kamu glowing. Jadi dia bilang gue selalu berseri-seri dan bersinar-sinar, aura gue makin terang ketika gue banyak masalah. Gue yang apa sih, aku yang aduh udah dong nggak usah ngomong deh gitu, nggak bantu banget gitu, aku mikirkan kayak gitu. Dah, terus sudah selesai masa itu, lalu ada beberapa orang yang ngomong juga hal yang sama. Mereka melihat aku lebih ngejreng gitu auranya ketika aku tuh lagi banyak masalah, lagi tertiban musibah atau apa. Sampai suamiku sendiri juga bilang gitu. Ketika aku stres, banyak tekanan, dia ngelihat aku makin cantik gitu kan. Nah, jadi teman-teman, ini menurut aku gini ya, guru yoga aku juga pernah bilang gini, suatu musibah atau suatu masalah mungkin untuk ego kita tuh bikin kita menderita banget ya, kita ditekan. Tapi untuk soul kita, wah ini adalah kesempatan bertumbuh. Ini seperti tanah penuh dengan pupuk gitu. Jadi soul itu happy.
Maka bersyukurlah buat teman-teman. I know this is easier said than done. Lebih mudah ya gue ngomong daripada gue ngadepin sendiri. Tapi beneran teman-teman, kalau teman-teman saat ini dalam keadaan yang tertekan, terhimpit gitu ya, jangan lari dari masalah itu. Karena lari itu bikin cahaya jiwa kamu redup. Hadapin aja. Memang babak belur teman-teman, memang gak enak. Memang kita dipermalukan, jadi malu, jadi kita questioning ourselves. Orang mungkin menghina atau apa, terima aja, terima semua sakitnya. And guess what? Soul kamu makin bercahaya. Aku gak bohong. Aku sudah lihat orang-orang seperti ini dan mereka memang dari dalam semakin bercahaya. Inner beauty ya, jadi ini bukan skincare. Kalau pengen kelihatan kinclong, hadapi semua masalah, selesaikan satu-satu, jangan kabur. Kalau kabur, otak enteng, jiwa butek. Ya, oke, kurang lebih itu aja sih petunjuk-petunjuk untuk seminggu depan. Mari kita menjadi jiwa yang kinclong, mari kita hadapi apapun yang Tuhan kasih untuk kita bertumbuh ya. Ingat aja bahwa kita akan dimampukan kalau kita menerima. Kalau kita nggak lari, kita akan dimampukan menghadapi apapun itu. Thank you for watching. Silakan like, silakan subscribe atau share ke teman lain yang membutuhkan. Dadah.